Adapun yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini adalah hidup dalam kesetiaan. Seperti biasa, mari kita awali dengan doa. Semua anak-anak ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang membawa kami terus semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu tentang kesetiaan. Roh Kudus, urapi kami, ajari kami, terangi kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Topik pembelajaran kita hari ini adalah hidup dalam kesetiaan. Kepada siapakah kita setia? Bagaimana hidup setia? Ini yang mau kita pelajari di dalam topik ini. Minggu yang lalu, anak-anak ibu sudah belajar kesetiaan dari Yakub dan Rahel. Sekarang kita belajar apa itu arti kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Terlebih dahulu kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ketaatan dalam arti persahabatan di dalam perhambaan, taat antara sahabat dengan sahabat, taat antara hamba kepada tuannya. Kesetiaan juga artinya adalah kepatuhan. Jadi berbicara tentang kesetiaan adalah ada keteguhan hati, ada ketaatan, dan ada kepatuhan di sana. Nah, kesetiaan dalam hidup sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kita, kira-kira apa contohnya? Keteguhan hati kita, ketaatan, kepatuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa banyak menemukan contohnya. Seperti kesetiaan karyawan kepada perusahaannya. Ya, anggota karyawan punya tanggung jawab, punya tugas kewajiban, bahkan juga dia harus setia apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaannya. Kemudian kesetiaan pada teman. Jikalau kita berteman dengan sesama kita, maka supaya pertemanan atau persahabatan itu supaya dapat langgeng, maka dibutuhkan kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Ini sudah kalian alami di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang selanjutnya, kesetiaan warga pada negara. Kesetiaan kamu sebagai warga kepada negaramu tidak menyimpang dari hukum negara ini, tidak membelok, tetapi setia kepada falsafah negara kita yaitu Pancasila. Itu termasuk adalah bentuk-bentuk kesetiaan kita kepada negara kita ini. Banyak lagi kesetiaan. Contoh lainnya adalah kesetiaan kamu sebagai seorang murid untuk belajar. Kesetiaan kamu untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh gurumu. Kesetiaan kamu untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kamu. Kesetiaanmu untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu di rumah yang kepadamu diberikan oleh orang tuamu kepercayaan. Nah, kesetiaan ini tetap harus kita pelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesetiaan menurut Alkitab. Kata setia atau yang ditambahkan dengan awalan ke dan akhiran an yaitu kesetiaan muncul sebanyak 130 di dalam seluruh Alkitab. Kata kasih setia juga, pasangan daripada setia biasanya itu digunakan dengan kata kasih, yaitu menjadi kasih setia
Kata ini muncul sebanyak 167 kali di dalam Perjanjian Lama, yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kesetiaan di dalam pemahaman Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kata kasih. Di dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan yaitu keset, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku mengasihimu, aku sayang kamu," tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Contohnya, kamu mengatakan kepada sahabatmu, "Aku mengasihimu," tapi kamu tidak setia kepada sahabatmu ini. Kamu terkadang ingkar janji, terkadang memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan. Itu namanya tidak setia. Karena apa? Karena kamu tidak mengasihi, dan sebaliknya juga. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, sementara kita tidak menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya, kata kasih dan setia ini sering digabungkan. Di dalam bahasa Ibraninya adalah keset. Gambaran ini di dalam Alkitab menggambarkan bahwa kasih Tuhan digambarkan sebagai kasih yang setia. Hal ini bisa kita lihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Di sana kalau kita membaca, kita akan menemukan sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat dikasihinya. Kita temukan di sana bahwa si anak yang bungsu itu sudah memfoya-foyakan harta warisan yang dimintanya dari bapaknya. Dia pergi ke luar negeri untuk hidup berfoya-foya. Di sana dia melakukan dosa percabulan dan terjadi kelaparan, sehingga anak yang bungsu jatuh miskin. Dan ketika dia melamar pekerjaan, tidak ada satupun perusahaan ataupun lowongan kerja yang mau menerima dia. Bahkan pada akhirnya dia menjadi seorang pekerja di peternakan babi. Dan tidak digaji, bahkan tidak dikasih makan. Dan pada saat dia mau makan makanan babi itu, tuannya pun melarangnya. Di saat-saat dia merenungkan keadaannya yang sangat-sangat melarat, dia ingat bahwa dia punya Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang baik, Bapa yang pasti menerima dia kalau dia kembali. Nah, ketika dia bangkit kembali kepada bapaknya, dari kejauhan bapaknya melihat kedatangan anaknya yang hilang ini. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Di Alkitab kita temukan bahwa bapaknya langsung berlari mendapatkan anaknya yang hilang ini. Dipeluknya, diterimanya, disuruhnya pembantunya untuk memandikannya, memasang jubah, cincin, sepatu, dan melakukan pesta sebagai tanda sukacita karena anaknya telah kembali lagi. Nah, kita lihat dari perumpamaan ini bahwa Bapa ini adalah gambaran Tuhan kita. Sebagaimana Bapa yang pemilik anak yang hilang ini
Anak yang hilang ini begitu jahat, meminta harta warisan dan menghabiskannya. Tapi setelah dihabiskannya, kemudian dia datang dan bapaknya masih tetap mau menerima dia. Tidak memarahinya, tidak menghukumnya, justru membuat pesta. Ini adalah gambaran Tuhan yang penuh kasih dan setia, yang menerima kita yang hidup di dalam dosa. Berulang-ulang kita dikasihi, dinantikan, dan Tuhan tetap mau menerima kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Inilah kasih setia yang ditunjukkan Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan tetap setia kepada kita. Inilah yang boleh terus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, di sana menggambarkan bagaimana Tuhan itu setia pada umatnya, bangsa Israel. Bangsa Israel begitu memberontak, jatuh kepada penyembahan berhala, membelakangi Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Demikian juga kepada kita. Di dalam Mazmur 85 ini, Tuhan memang menjanjikan keutuhan, kesejahteraan, keselamatan bagi umatnya, keselamatan bagi kita, di mana janji Tuhan itu didasarkan pada kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Artinya, kalau Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang sudah berjanji akan mengerjakan itu, termasuk tadi keutuhan, kesejahteraan, keselamatan, kesembuhan, berkat-berkat, pemulihan, Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya kepada anak-anaknya. Namun satu hal perlu kita ingat, bahwa semua apa yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi apabila umatnya hidup dalam kejujuran, keadilan, kasih, dan kebenaran. Artinya, ada bagian Tuhan, ada janji Tuhan yang sudah disediakan kepada kita, tetapi ada juga yang menjadi bagian kita, anak-anaknya. Hidup dalam pertobatan, kita menjadi orang-orang yang jujur, hidup di dalam keadilan, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, bukan di dalam kesombongan, keangkuhan kita, mementingkan diri sendiri, ego. Bukan di dalam kebenaran diri kita sendiri, tetapi di dalam kebenarannya Tuhan. Jadi, kesetiaan Tuhan harus disambut dengan perubahan cara hidup seluruh umatnya. Kesetiaan Tuhan itu mulai dari sebelum bumi diciptakan, yang disebut dengan Alfa, yaitu Tuhan itu sendiri adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu sudah menunjukkan kesetiaannya. Sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Itu kata Alkitab. Dia tetap setia di dalam firman-Nya, dia tetap setia mengasihi kita. Namun anak-anak ibu, bagian kita, bagian kalian adalah menyambut kesetiaan Tuhan itu dengan perubahan. Ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Ada pertobatan. Pertobatan dimulai dari akal budi, pikiran yang diperbaharui hari demi hari, sehingga kita terus dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi
sama pikiran, kehendak, perasaan kita kepada Tuhan, sehingga terjadi perubahan cara hidup kita, perubahan cara berpikir, cara bertindak, cara berkata, perubahan cara hidup secara menyeluruh. Itu yang Tuhan mau untuk kita alami di dalam menyambut kesetiaan Tuhan. Jikalau Tuhan itu begitu setia kepada kita, mari kita sambut dengan setia untuk memiliki cara hidup yang sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kasih dan kesetiaan Tuhan kita pahami lewat pengutusan anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut. Ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Bapa itu, sama seperti Bapa yang menyambut anaknya yang hilang tadi, yang kotor, yang hina, tapi Bapanya menyambut dengan sukacita. Demikian juga kita adalah gambaran daripada anak bungsu yang menjauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Oleh karena keterpisahan kita dengan Tuhan, maka kita hidup kita berada di bawah murka Tuhan. Kita hidup dalam pemberontakan, kita hidup dalam dosa, kita hidup semau kita hidup dengan cara-cara kita, cara-cara duniawi, dengan jalan-jalan kita. Dengan jalan dunia kita sombong di hadapan Tuhan, kita pantas dimurkai, kita pantas kena kutuk. Tetapi walaupun kita sudah hidup dalam dosa, Tuhan itu tetap merencanakan rencana yang indah, yaitu diutusnya Yesus menjadi manusia untuk menanggung, untuk menggantikan kita menanggung segala dosa-dosa dan pemberontakan kita, supaya kita tidak binasa, supaya kamu, anak-anak ibu, tidak binasa. Maka setiap orang yang percaya, yang datang kepada Kristus, yang mau diubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, maka dia diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Itulah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sebagai bukti daripada kasih setianya kepada kita, anak-anaknya. Jikalau kita sudah benar-benar memahami begitu dalamnya kasih setia Tuhan ini di dalam hidup kita, maka kita tidak layak lagi kita hidup sembarangan di bumi ini. Tidak pantas lagi kita hidup sembrono, hidup dalam dosa, hidup suka-suka kita. Tidak pantas lagi kalian anak-anak ibu menghabiskan waktu hanya untuk kenikmatan daging kalian. Tidak pantas lagi kalian membuang-buang waktu kalian dengan hal-hal yang tidak berguna, yang sering membuat kalian tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas kalian di rumah, tugas-tugas sekolah kalian, sehingga ibu lihat semakin sedikit kalian yang setia mengerjakan tugas-tugas agama yang ibu kasih kepada kalian. Di mana letak kesetiaan kalian, nak? Hari ini Tuhan berbicara kepada kalian melalui firman-Nya untuk kalian benar-benar mau menyambut kasih setia Tuhan yang luar biasa ini, supaya kalian mengerjakan itu. Yang terakhir, bagaimana sikap kita meresponi kesetiaan Tuhan? Tuhan sedang menantikan sikap kita. Tuhan menghendaki sikap kita, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kita. Bukan setengah-setengah hati, bukan setengah pikiran. Banyak kali ibu lihat kalian hanya sedikit mengasihi Tuhan, sehingga tidak bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup kalian.
Sekarang responi kesetiaan Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, serta mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kasihi sesama, kasihi orang tua, kasihi adikmu, abangmu, kasihi samamu, kasihi gurumu. Bukti bahwa kamu mengasihi gurumu, kamu mau dengan tulus mengerjakan setiap pelajaran, tugas-tugas yang dikasih oleh gurumu kepada kamu. Dan setia. Setelah kita mengasihi Tuhan dan sesama kita, maka tetap kasih itu kita terus miliki sampai Tuhan memanggil kita. Itu namanya kesetiaan. Contohnya, tetap setia mempertaruhkan hidup pada Tuhan sekalipun ada tantangan dan penderitaan. Banyak orang-orang Kristen, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi penderitaan, tetapi di tengah-tengah penderitaan itu mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Tetapi kalian anak-anak ibu, ada pun tantangan, kesulitan, penderitaan sebagai orang percaya, tetap setia hidup kepada Tuhan. Yang kedua, tidak meninggalkan iman percaya pada Tuhan demi untuk harta dan jabatan. Jangan kamu tinggalkan iman percayamu kepada Kristus penyelamatmu hanya untuk mendapatkan harta atau jabatan kelak di depan, atau demi untuk pacar. Jangan pernah kamu tinggalkan imanmu kepada Kristus hanya untuk mendapatkan seseorang yang kau cintai. Yang ketiga, menunjukkan kasih pada orang yang berlaku tidak adil pada kita atau yang menyakiti kita. Firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetap kita tunjukkan kasih, artinya jangan mudah tersinggung, tetap bersabar, tetap mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu adalah kesetiaan kita kepada sesama kita. Mengasihi sesama itu menunjukkan kita setia kepada sesama kita. Itulah pembelajaran kita tentang hidup dalam kesetiaan dalam hidup kalian. Anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Namun yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus tetap membangun kasih setia kita di dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih setianya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, menerima kita apa adanya. Oleh karena itu, kita harus responi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita, dan mengasihi sesama kita juga dengan sungguh-sungguh, dan tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita kembali. Mari kita praktekkan ini dalam hidup kita. Tetap setia dalam hal perkara kecil, maka Tuhan juga mempercayakan kita perkara yang lebih besar lagi. Mari kita tutup di dalam doa pembelajaran kita. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kesetiaan yang kami pelajari hari ini. Tanpa pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa mengerti dan memahami bahkan mempraktekkannya di dalam hidup kami. Maka kami sangat membutuhkan Engkau. Terangi hati dan pemikiran semua anak-anak kami Tuhan, untuk mereka tetap hidup setia, sungguh terlebih dahulu melihat, mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka pun menyerahkan hidup mereka untuk setia, meresponi kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan daring kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.